Jadi kita ubah partai-partai kita ini supaya betul-betul internally demokratis, keluar juga demokratis. Jadi demokrasinya itu lebih kokoh. Akhirnya kalau betul-betul demokrasi, partai akan bekerja untuk rakyat, bukan kepada pendiri partai atau oligarki yang membiayain partai politik itu, sponsor finansial. Ini kalau Rizal Ramli presiden ya. Seandainya masih ada juga yang main politik uang, saya sih akan tangkap, saya akan kirim mereka ke sebuah pulau yang saya sudah pelajari di selatan Kalimantan, pulau yang banyak nyamuk malarianya. Kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi 7%, ya. Saya punya track record. Kalau saya misalnya kaitkan dengan biaya politik, Bang, kita tahu bahwa pemilu mahal sekali kan, Ya. dan pasca pemilu kan orang pengen ada easy money yang kira-kira bisa diambil yang mana begitu. Itu kalau ada spekulasi seperti itu, bagaimana komentar Abang? Kalau itu sih harus dibuktikan ada kontribusinya ke politik kita. Biasanya begini, partai politik di Indonesia nyari uangnya itu dari upeti pilkada, pemilihan bupati, pemilihan gubernur sampai presiden. Partai politik ini pada dasarnya bisa disewa. Jadi kalau misalnya Refli mau jadi gubernur, ya paling nggak harus punya duit sekitar 100 miliar lah. Pasti partai-partai dukung gitu loh. Nah, itu terjadi karena ada rule tentang threshold, ya kan? Rule threshold ini adalah skor pemerasan yang paling efektif. Karena kalau misalnya ngajukan Refli maju, tidak dapat partai sekian persen di provinsi mana, ya kan? Ya harus bayar, harus nyewa partai-partai ini. Dan nyewanya ini pakai uang sendiri, kalau kaya, atau ada sponsornya. Nah, nanti begitu kuasa, mesti dibalikin uang sponsornya. Plus sama pejabatnya sendiri, kepengen memperkaya diri dan sebagainya. Saya tahun berapa gitu ya, nulis di Jakarta Post, mungkin 8 tahun yang lalu lah, Indonesian Criminal Democracy. Redaksi Jakarta Post takut diganti istilahnya Indonesian Distorted Democracy. Demokrasi ternoda, jadi kayak sinetron gitu lah. Tapi pada dasarnya sistem threshold inilah kunci dari skor pemerasan. Makanya threshold ini kita harus hapuskan. Siapa aja boleh calon gubernur, bupati, asal ada partai yang ngajukan, ya, bahwa misalnya buat presiden ada 12 calonnya, nggak ada masalah. Oh, tahap 2 tinggal 2 gitu loh. Jadi ada rakyat yang nggak ngerti dan elit yang nggak ngerti bahwa kalau banyak calon biayanya nambah. Kagak, ya kan? Malah turun karena nggak ada upeti untuk jadi pilpres, ya. Untuk calon tadi kan itu satu partai 500 miliar. Nah, supaya 20% perlu 3 partai. Itu 1,5 triliun sendiri itu buat partai. Itulah apa yang bagus-bagus nggak bisa menonjol di dalam sistem ini. Akhirnya demokrasi kita dibajak oleh oligarki, orang yang punya uang, sponsorin, orang yang mereka bisa atur gitu. Tadi kan Abang bicara tentang sewa perahunya ya. Candidacy buying. Tapi kan biaya kampanye itu sendiri kan besarnya minta ampun ya. Misalnya katakanlah kalau kita bicara dalam konteks pilpres, barangkali fenomenanya berbeda dengan sewa perahu di pilkada. Karena dalam konteks pilpres barangkali partai-partai ini memang bersepakat untuk mengajukan satu calon. Tapi setelah calon ditetapkan kan biaya kampanye bisa triliunan juga. Dan itu kan kita tahu fundraising kita kan tidak bisa dari perorangan dan lain sebagainya. Biasanya pasti dari korporasi-korporasi besar atau bisnismen-bisnismen besar kan begitu. Ya, pengalaman di 2009 untuk bisa jadi capres masih dapat kalau nggak salah berapa persen waktu itu thresholdnya, itu biayanya hampir 1 triliun. Tahun 2 itu hanya untuk partai doang, partai doang. Untuk
partai kan? Ya, Iya. tahun 2014 naik jadi 1,5 triliun. Belum biaya kampanye. Nah, di negara lain, misalnya Australia, semua calon bisa kampanye dalam misalnya di TV 1 jam 1 minggu dan gratis karena channel TV itu kan punya negara. Jadi TV siapapun wajib untuk mengkampanyekan jatah waktu misalnya sejam 1 minggu. Nah, kalau ada orang kaya, misalnya Robert Murdoch, Raja Media, dia blocking itu semua TV. Dia gugur sebagai calon, ya. Jadi kita harus gunakan public channel ini untuk mengkampanyekan orang-orang yang bagus. Tapi saya udah lama mengkampanyekan agar partai-partai politik ini dibiayai saja oleh negara, ya. 100%, 100%. Yes. Di Eropa kan begitu, di Australia, di New Zealand, ya kan. Saya hitung biayanya per tahun hanya cukup 6 triliun, itu udah gede untuk semua partai. Hari ini kurang lebih sama dengan biaya online digital tadi. Ya, sama tuh dengan biaya digital tadi. Ya kan? Iya. Karena hari ini sejak belakangan inilah partai-partai ini kan nyolong lewat APBN, APBD sampai ke bawah atau BUMN. Nah, total colongannya itu saya estimate 1 tahun 75 triliun. Ngakunya untuk partai. Tapi dalam prakteknya yang disetorkan ke partai hanya 10%. Sisanya ditilep sama pribadi yang tiba-tiba jadi super kaya, punya mobil mewah dari hasil tilepan ini gitu. Nah, ini sistem yang merusak basis demokrasi sehingga demokrasi kita tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia hanya mampu meningkatkan kesejahteraan elit birokrasi, elit eksekutif, elit legislatif. Itu aja fungsinya. Jadi Bang, breakthrough-nya kan 2, Bang sudah katakan. Hapus itu threshold. Yes. Kedua, biayai partai politik. Apalagi Bang? Nah, yang ketiga adalah karena negara yang membayarin partai politik, harus ada perubahan ADART partai politik. Karena selama ini partai politik di Indonesia kan kayak CV, ya kan? Saudara yang ketua partai A, ya kan, dia aja, keluarganya aja, cucunya aja yang bisa, yang lain sehebat apapun nggak bisa jadi ketua. Itu banyak partai kita kayak CV, kayak perusahaan pribadi. Nah, ini kan nggak benar. Di luar ngomong demokrasi, di internal partainya itu feudalisme dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu kita harus minta partai-partai yang ingin dapat subsidi dari negara harus mengubah ADART-nya. Sehingga kalau Refli mau maju di Partai Demokrat, ya bisa jadi ketua tanpa jadi cucunya atau mantunya SBY gitu loh. Atau ya kan? Jadi kita ubah partai-partai kita ini supaya betul-betul internally demokratis, keluar juga demokratis. Jadi demokrasinya itu lebih kokoh. Akhirnya kalau betul-betul demokrasi, partai akan bekerja untuk rakyat, bukan kepada pendiri partai atau oligarki yang membiayain partai politik itu, sponsor finansial. Ah, itu 3, 4, apa ada lagi Bang? 1, 2, 3. Ada yang keempat? Yang kalau keempat, ini kalau Rizal Ramli presiden ya. Iya. Seandainya masih ada juga yang main politik uang, saya sih akan tangkap. Saya akan kirim mereka ke sebuah pulau yang saya sudah pelajari di selatan Kalimantan, pulau yang banyak nyamuk malarianya. Ya, kita kan lebih canggih dari Presiden Duterte. Dia main tembak aja, main hajar aja, melanggar hak asasi. Saya sih nggak mau yang betul-betul ngaco kita buang ke pulau ini, bahwa kemudian mereka meninggal gara-gara malaria. Yang melanggar hak asasi manusia itu malaria, bukan Rizal Ramli. Itu kalau kita yang jadi presiden. Supaya kita ubah mau jadi presiden ini. Supaya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah, yang bekerja buat rakyat. Demokrasi that bring prosperity. Demokrasi yang membawa kemakmuran untuk rakyat. Jadi perjuangan ke depan hapus presidensial threshold, Bang ya? Bang, closing statement-nya apa Bang? Untuk masa depan Indonesia ya yang lebih sustainable, yang lebih cerah gitu. Ini kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan termasuk sistem politik tadi, ya kan? Kalau itu kita lakukan, satu, kita memiliki demokrasi yang betul-betul mengakar, dilaksanakan di dalam partai maupun di luar partai. Akhirnya demokrasinya akan amanah dan berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada cukong.
bukan berpihak kepada oligarki. Dan yang kedua, saya mohon maaf, kalau Rizal Ramli presiden, tahun depan kita bisa naikin ekonomi ini 7%. Oke. Ya, saya punya track record. Waktu zaman Gus Dur kita masuk minus 3%. 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Ekspor naik 2 kali, food price stabil selama 2 tahun. Pengurangan kemiskinan paling tinggi dalam waktu pendek. Gini rasio ini indeks turun. Jadi kalau kita yang pimpin Indonesia nggak susah-susah amat ini, cuman dengan konsekuensi. Kalau ada yang masih ngaco-ngaco, gua tangkep, gua buang lu ke pulau malaria, itu aja. Cepat kita benahi. Jadi itu terus. Ya, optimis. Justru ini kesempatan untuk kita bisa hidup lebih baik. Oke, terima kasih Bang Rizal Ramli.